Hai movie lovers, gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini Skrip Cinema akan membahas sebuah film yang diangkat dari kisah nyata yang berjudul Adrift. Film ini mengisahkan tentang perjuangan bertahan hidup oleh sepasang kekasih di lautan Samudra Pasifik. Mereka harus bertahan berjuang setelah kapal mereka terkena hantaman badai Raymond saat hendak berlayar dari Tahiti ke San Diego, California. Penasaran dengan kisah lengkapnya? Langsung saja cekidot. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang perempuan yang bernama Tammy. Ia sedang berada di Pulau Tahiti, Polinesia, Prancis, yang mana merupakan wilayah bagian negara Prancis yang terletak di selatan Samudra Pasifik. Tammy merupakan seorang yang suka berpetualang menggunakan kapal atau perahu layar, dan kebetulan saat itu ia transit di Kepulauan Tahiti. Be here in Tahiti. It's time for you. San Diego, California. Saat sedang berada di dermaga membersihkan perahu layar bersama rekannya, ia bertemu dengan seorang pria yang bernama Richard. Disinilah awal perkenalan Tammy dan Richard. Karena memiliki kesamaan hobi yaitu berlayar, mereka bisa akrab dengan cepat dan mulai mengenal satu sama lain. Thank you. Pada suatu waktu, Richard mengajak Tammy untuk makan malam bersama. Sambil menikmati makan malam, mereka saling bercerita tentang pengalaman selama berlayar. Mendengar penjelasan sudut pandang Richard tentang alasannya suka berlayar, Tammy pun merasa terkesan dengan pribadi Richard. You. A wind. I'm sorry, that was incredibly cheesy. No. Keesokan harinya, Richard mengajak Tammy untuk berpetualang di sekitar Pulau Tahiti. Berbagai kegiatan mereka lakukan, mulai dari berlayar, menjelajah pulau, hingga berenang di aliran sungai. Hal ini membuat hubungan keduanya semakin terjalin. You become so wild. What? What does that even mean? Miss crowded people everywhere. Pada hari berikutnya, Tammy dan Richard terlihat sedang berbelanja di sebuah tempat yang terlihat seperti sebuah pasar. Saat sedang berbelanja, mereka bertemu dengan sahabat Richard yang bernama Christine dan Peter. Mereka merupakan pasangan suami istri. Christine, Peter. Hi, my pleasure. Peter lalu mengajak Tammy dan Richard untuk ngopi di sebuah kedai yang tak jauh dari tempat mereka. Sambil menikmati kopi, Peter menyampaikan maksudnya bertemu dengan Richard. Ia ingin meminta bantuan Richard untuk membawakan kapal layarnya dari Tahiti ke San Diego, California, karena ia dan istrinya harus segera berangkat ke London. Peter akan membayarnya sebesar $10.000 dan ditambah tiket pesawat untuk kembali ke Tahiti. Richard pun menerima tawaran itu. I want to feel like I'm following you on your adventures. I'm looking to go home yet. Richard lalu mengajak Tammy untuk menemaninya membawa kapal Peter ke San Diego. Namun Tammy menolaknya karena ia tidak ingin kembali ke San Diego yang merupakan daerah asalnya sendiri. Ia sepertinya masih belum ingin kembali karena masih memiliki kenangan yang buruk akan kampung halamannya itu. Pada suatu malam, Peter mengajak Tammy dan Richard makan malam bersama di atas kapal mereka yang bernama Hasana. Kapal itulah yang rencananya akan dibawa Richard ke San Diego. Saat sedang makan, Richard pun bertanya kepada Peter alasan mereka tiba-tiba ke London. Ternyata alasannya karena ayah Christine tiba-tiba sakit parah. Mendengar hal itu, Tammy yang awalnya tidak bersedia ikut, akhirnya berubah pikiran untuk ikut menemani Richard berlayar demi membantu Christine. Sorry, it's been a while. He's a little bit older. Tammy dan Richard kemudian mempersiapkan segala sesuatu untuk memulai perjalanan dari Tahiti ke San Diego, California, mengarungi Samudra Pasifik dan harus menempuh jarak kurang lebih 60.000 km. Di awal-awal perjalanan mereka, Richard menyatakan keseriusan hubungannya dengan Tammy. Bahkan, ia sempat memberikan sebuah cincin yang dibuatnya sendiri sebagai tanda buktinya. Setelah beberapa hari berlayar, tiba-tiba mereka mendengar di radio peringatan akan adanya angin dan hujan besar di sekitaran Samudra Pasifik dan berpotensi menjadi badai tropis. Richard kemudian mengambil sebuah peta dan melakukan perhitungan jarak lokasi mereka dengan titik badai tersebut
berdasarkan informasi dari radio itu. Nah, setelah ia hitung, jarak mereka masih cukup jauh, yakni sekitar 1000 mil. Menurut Richard, dengan jarak seperti itu, badai seharusnya sudah hilang sebelum mencapai lokasi mereka. Namun, Tami memberi masukan untuk merubah jalur kapal ke arah utara untuk menghindari tepi badai demi menjaga hal yang tidak diinginkan. Dan Richard pun menyetujuinya sehingga mereka merubah jalur pelayaran. Setelah beberapa saat, ternyata kapal mereka tetap terkena jalur badai tropis yang sementara terjadi. Ternyata badai yang menimpa mereka adalah badai Raymond yang merupakan badai besar dan sudah masuk kategori 4. Mereka lalu melepas layar dan tali pengikat untuk mengurangi beban kapal akibat hantaman angin yang kencang. Kapal mereka pun terombang-ambing dihantam oleh ombak lautan yang sangat ganas. Richard lalu mencoba memanggil bantuan darurat melalui alat komunikasi tetapi tidak ada yang merespon. Saat melihat gelombang laut yang semakin membesar, Richard menyuruh Tami untuk masuk ke dalam kapal agar lebih aman untuk dirinya. Meskipun Tami menolak, Richard tetap bersikeras memaksa Tami untuk masuk ke dalam kapal. Tak lama kemudian, terlihat sebuah ombak besar menghantam tepat saat Tami masuk ke dalam kapal. Kapal mereka pun terbalik dan tergulung oleh gelombang laut. Scene film kemudian memperlihatkan Tami yang terbangun di atas kapal sambil berteriak mencari Richard menggunakan sebuah teropong. Tampak badan Tami penuh luka-luka dan kapalnya terlihat rusak dan berantakan dengan tiang-tiang layar yang sudah tak terlihat lagi. Tak lama kemudian, Tami mendengar suara teriakan dari kejauhan. Ia pun kembali mengambil teropongnya dan terlihat olehnya perahu sekoci yang terombang-ambing dan sepertinya terlihat Richard di atas sekoci tersebut yang sudah dalam posisi terbalik. Tami lalu berusaha memutar kemudi kapal untuk mengatur arah pergerakan kapal itu ke arah sekoci. Namun ternyata terlilit oleh tali dan layar yang sudah rusak sebelumnya. Ia pun memotong tali-tali itu dan memasang lakban seadanya pada dinding kapal yang sudah rusak. Tami kemudian membongkar bagian dalam kapal dan menemukan sebuah layar cadangan dan sebuah selang yang biasa digunakan untuk memompa air. Ia juga mulai menguras air yang ada dalam badan kapal menggunakan selang air itu dan sebuah pompa manual. Tami kemudian memasang potongan tiang layar yang sebelumnya terlepas dengan menggunakan 3 tali yang diikatkan pada sisinya. Meskipun awalnya mengalami kesulitan, usahanya untuk memasang layar seadanya akhirnya berhasil. Dengan bantuan layar darurat itu, Tami pun berhasil menggerakkan kapal ke arah dekat sekoci dan menyelamatkan Richard. Tami kemudian membaringkan Richard di bagian belakang kapal dan memberikan beberapa perawatan pada luka yang dialaminya. Tampak kaki kanan Richard mengalami luka-luka dan patah tulang. Setelah selesai merawat Richard, Tami melakukan perhitungan kecepatan kapal mereka secara manual dan memperkirakan akan sampai di San Diego dalam 25 hari lagi. Tapi Richard menimpali bahwa dengan kondisi arah angin saat ini, mungkin butuh waktu yang lebih lama bahkan berbulan-bulan untuk sampai ke San Diego. Mempertimbangkan perkataan Richard, Tami pun kembali melihat peta. Ia menyarankan lebih baik berbalik dan berlayar ke Hawaii karena jarak yang lebih dekat. Richard lalu memberi petunjuk ke Tami tentang derajat putaran kemudi untuk menuju ke Hawaii. Beruntungnya, karena kapal tersebut memang sudah dilengkapi dengan berbagai bahan makanan saat akan berangkat, sehingga sampai hari itu mereka masih bisa makan dan minum. Is that how you describe a painting by... You say it's kind of got a beating. Di hari kelima hanyut, Tami kembali mengecek posisi mereka pada peta menggunakan peralatan manual. Ternyata posisi mereka melenceng dari jalur yang seharusnya.
Tami lalu memeriksa alat kontrol kemudi yang ada di bawah lambung kapal dan ternyata terhalang oleh tali dan layar yang terlepas sebelumnya. Tami pun segera menyelam untuk melepaskan tali dan layar itu. It has a jib kind of. And create all that drag. Memasuki hari ke-10 sejak mereka hanyut, Tami terlihat memberikan perawatan luka pada kaki kanan Richard. Tami juga mengecek kondisi stok air minum yang ternyata kondisinya sudah semakin menipis. Sedangkan untuk stok makanan hanya bisa bertahan untuk seminggu ke depan. Richard lalu berkata bahwa kondisi itu takkan cukup untuk sampai ke Hawaii. Ia lalu menyarankan untuk mulai mencari ikan sebagai asupan makanan. Meskipun awalnya Tami merasa pesimis untuk mampu melakukannya, ia pun mencoba menyelam untuk menangkap ikan. Namun setelah mencoba beberapa kali, tak satu ekor ikan pun yang berhasil ia tangkap dan akhirnya Tami pun menyerah. Pada hari berikutnya, tak disangka-sangka hujan deras pun turun. Mereka tidak menyanyiakan untuk segera menyiapkan banyak wadah untuk menampung air hujan yang nantinya akan mereka jadikan sebagai stok air minum. Memasuki hari ke-29 sejak mereka hanyut. Pada malam hari, saat sedang tertidur di pelukan Richard, Tami tiba-tiba melihat cahaya lampu yang terlihat seperti sebuah kapal besar dan bergerak ke arah mereka. Tami kemudian segera menembakkan suar beberapa kali untuk meminta pertolongan, namun tidak direspon dan kapal itu malah terus bergerak dan hampir menabrak kapal mereka. Nah, anehnya lagi, kapal besar itu tiba-tiba menghilang begitu saja saat melewati kapal mereka. Tami kemudian sadar bahwa ternyata ia hanya berhalusinasi, dan ia pun menangis dibuatnya. Dehydrated. Memasuki hari ke-33, sambil berbaring di samping Richard, Tami bercerita tentang kisah masa kecilnya. Ia juga bercerita tentang sosok ayahnya yang sering meninggalkan mereka hingga perceraian kedua orang tuanya. Tak lama kemudian, Richard berkata kepada Tami yang tampak tidur untuk segera bangun. Namun, Tami tiba-tiba berucap bahwa ia merelakan Richard sekarang dan mencintai Richard selamanya. Setelah itu, tiba-tiba saja sosok Richard yang sebelumnya ada di belakang Tami hilang begitu saja. Nah, ternyata sosok Richard yang selama ini bersama dengan Tami hanyalah imajinasi dari Tami itu sendiri. Ia seakan-akan mendengar suara dan kehadiran Richard sejak peristiwa badai menerjang kapal mereka. Richard yang sebenarnya ternyata telah meninggal saat kapal mereka dihantam gelombang laut saat badai. Kepala Richard terbentur tiang layar dengan keras hingga ia tewas dan tenggelam. Meskipun sosok Richard itu hanyalah imajinasi, hal ini justru yang menjadikan Tami bisa tetap survive hingga pada saat ini. And after a few days. I have to do this on my own now. Tak ingin berlarut dalam kesedihannya, Tami kembali menyelam untuk menangkap ikan. Ini dia lakukan karena stok makanannya saat ini sudah habis. Memasuki hari ke-41. Saat Tami sedang duduk di atas kapal, tiba-tiba seekor burung hinggap di atas kapal tepat di depannya. Tak lama kemudian, burung itu terbang lagi. Hal ini bisa menjadi pertanda bahwa tidak jauh dari situ pasti terdapat sebuah daratan atau pulau. Dan benar saja, saat Tami mencoba meneropong, nampak dari kejauhan sebuah daratan atau pulau. Hal ini membuat Tami sangat bahagia dan harapan untuk selamat semakin nyata. Beberapa jam kemudian, terlihat sebuah kapal lain yang berlayar tak jauh dari lokasi Tami. Ia kemudian menembakkan suar ke arah kapal lain itu untuk meminta bantuan, dan mereka pun merespon dan segera mengevakuasi Tami. Tami kemudian diberikan beberapa makanan dan pakaian. Ia lalu dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, dan film pun berakhir.